Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini, saya, nama Hengki Pradono, tempat tanggal lahir Jakarta 21 606 1901 730011, pekerjaan pendeta. Shalom saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau memberikan komentar terkait dengan seorang mualaf. Saudara, mualaf ini dikabarkan adalah seorang pendeta dan ia memutuskan untuk pindah agama dan sekaligus menyatakan dua syahadat. Untuk lebih jelas, supaya kita tidak gagal memahami video ini, mari kita akan menyaksikan cuplikan video berikut ini. Pernyataan memeluk agama Islam. Dengan ini, saya, nama Hengki Pradono, tempat tanggal lahir Jakarta 21 606 1901 730011, pekerjaan pendeta, alamat Geraha Prima Baru Blok S 3A nomor 5, agama asal Kristen. Menyatakan memeluk agama Islam dengan kesadaran sendiri dan mengucap dua kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikian pernyataan ini saya laksanakan atas kesadaran sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun. Banyumas, tanggal 4 April 2022, yang menyatakan Hengki Pradono. Saudara-saudara, dalam cuplikan video yang baru saja kita saksikan adalah seorang mantan pendeta, bahkan pendeta yang bernama Hengki Pradono. Tapi sebenarnya dalam video ini ada yang janggal, saudara. Ada yang janggal terkait dengan kelahirannya, tidak jelas di sana. Tetapi itu bukan poin saya yang saya komentari pada kesempatan kali ini. Karena setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan. Jadi kalau dia itu dulu Kristen, bahkan pendeta, kalau dia mualaf untuk pindah keyakinan, itu hak dan kebebasannya. Tetapi yang perlu saya soroti di sini adalah tidak mungkin orang yang dipilih oleh Allah dan juga orang Kristen yang sejati ia akan mualaf. Tidak mungkin. Itu yang pertama, tidak mungkin. Yang kedua, seseorang Kristen yang sejati adalah seseorang yang berpegang teguh dan tetap kokoh imannya di dalam Yesus Kristus, apapun itu, bahkan di dalam penindasan, kesusahan dan kesukaran pun ia tidak pernah goyah. Ia tidak pernah menjual imannya kepada yang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30, di sana dikatakan, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi
yang sulung dari antara banyak saudaranya. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya dari semula, itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Yang pertama, saudara, yang memilih orang itu untuk diselamatkan adalah Allah sendiri. Jadi jelas di sini di dalam pemilihan Allah itu bukan manusia yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih manusia. Kemudian ia menentukan pilihan itu. Lalu sesudah ia menentukan atau orang-orang yang dia tentukan untuk diselamatkan itu dipanggilnya menjadi alatnya, menjadi hambanya, bahkan menjadi pemberita Injil. Jadi kekristenan yang sejati, ia tidak pernah menyangkal iman, dan bahkan ia tidak digoyahkan oleh apapun. Ya, di ayat 33, siapakah yang membuka orang-orang pilihan Allah? Tidak ada, saudara. 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Saudara-saudara, orang percaya kepada Yesus Kristus tidak ada yang memisahkan siapapun. Iblis tidak bisa memisahkan. Ya, tidak ada. Kemudian di ayat 39b di sana dikatakan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, ditentukannya. Kemudian dia memanggil orang tersebut dan dibenarkannya. Kemudian ia memuliakannya. Dan orang ini tidak mungkin ia menyangkal Allah. Karena apa? Karena Allah memilih dia. Bukan manusia atau bukan manusia itu memilih Allah untuk menjadi Tuhan atas hidupnya. Bukan, saudara. Jadi Allah sendiri memilih manusia itu untuk diselamatkan. Pertanyaan saya adalah, apakah Hengki Pradono adalah seseorang yang dipilih, ditentukan, dan dipanggil oleh Allah? Jika Hengki Pradono adalah seseorang yang dipilih, ditentukan, dan dipanggil oleh Tuhan, tidak mungkin engkau mengingkari, engkau mualaf. Tidak mungkin. Karena Allah yang memilih Anda. Yang ketiga, saudara, Kristen yang sejati adalah tidak menyangkal imannya di depan manusia. Ya. Tidak menyangkal imannya kepada manusia, apapun itu. Ya, itulah sebabnya Matius pasal 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Sebaliknya, saudara, ayat 33, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus berkata, di luar aku engkau tidak berbuat apa-apa. Saudara Hengki Pradono, dengarkan saya. Jika engkau betul-betul engkau mengenal firman Allah yang benar, maka Hengki Pradono tidak akan pernah menyangkal Yesus. Tidak pernah menyangkal Yesus. Jadi pesan saya kepada Hengki Pradono, jikalau saudara betul-betul sudah memutuskan untuk pindah agama, jangan sampai saudara di agamamu yang baru dan mencoba mencari panggung untuk membuat satu kebohongan. Seperti Koh Agustan yang keterlaluan itu. Bahkan ia menista juga Alkitab, ya, mengenai amanat agung.
Saudara, kalau kita membaca secara teliti di sana tidak ada kata yang membunuh, tidak ada. Tetapi di sana kewajiban orang percaya, kewajiban para murid Kristus wajib memberitakan Injil. Bicara masalah terima atau tidak, bukan paksa. Dan pesan saya kepada Hengki Pradono, ketika saudara berada di agama yang baru, belajarlah kitab suci agama baru. Ya. Jangan sampai Anda cari panggung untuk membahas-bahas kekristenan, iman, Alkitab di dalam masjid, seperti Ustaz Somad. Ketika ia menghina salib, ia berkata di salib itu ada jin kafir. Ini sebuah penghinaan. Pertanyaan saya, apakah Ustaz Somad menunjukkan bahwa di dalam Alkitab yang saya imani ada ayat seperti itu? Saudara, di dalam seluruh Alkitab tidak ada ayat yang mengatakan di atas salib itu ada jin kafir. Ini adalah sebuah penghinaan dan penistaan agama. Maka oleh sebab itu, sekali lagi kepada Hengki Pradono, Tuhan Yesus sedang menanti saudara. Tuhan Yesus sedang menunggu saudara dan memiliki kesempatan untuk kembali dan mengimani Dia sebagai juru selamat satu-satunya. Semoga video ini Hengki Pradono Anda menontonnya dan Allah Roh Kudus memampukan saudara untuk senantiasa hidup dan mengimani Kristus dalam kehidupan saudara.